杀的去！看后霸冷教！老祖，刚才那人是执法殿霸冷，被你害死了！上发动所有人，一定要找到。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-616-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 615. Kemarin, atas kesombongan yang Qin-Chen lakukan, membuat Baleng marah besar kepadanya. Ia bahkan berjanji akan menunggu Qin-Chen di luar kedai Taegu. Ising meminta Qin-Chen untuk keluar lewat belakang saja. Namun, Qin-Chen menenangkannya karena Baleng itu tidak akan pernah lagi mengganggunya. Di saat acara sudah selesai, pengurus kedai Taegu berencana untuk mengantar Qin-Chen. Tapi Qin-Chen justru sengaja membuatnya kesal supaya dia semakin tidak suka dengan kekaisaran Xuan Yuan. Sedangkan di sisi luar, benar saja Baleng sudah menunggu Qin-Chen. Namun ini merupakan masalah besar untuknya, karena Qin-Chen dapat dengan mudah mempermalukan Baleng, bahkan menahan setiap serangan yang dia lancarkan, sampai-sampai membuat Baleng menggunakan bloodline-nya demi bisa mengalahkan Qin-Chen. Tapi di hadapan Qin-Chen, semua itu dapat dan mudah dia atasi. Bahkan pertahanan yang dia bentuk tidaklah mampu ditembus oleh Baleng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kekuatan yang sedang Baleng keluarkan membuat semua orang ketakutan, tapi tidak untuk Qin-Chen, dan dia merasa ini sangatlah membosankan. Berhubung ia tidak ingin membuang banyak waktu lagi, jadi Qin-Chen langsung saja melakukan pergerakan cepat demi bisa menumbangkannya. Serangan Qin-Chen langsung saja menumbangkan bacotan Baleng. Ia menjadi begitu marah atas apa yang telah ia lakukan. Tapi karena suaranya yang terlalu berisik, jadi Qin-Chen akan mencoba untuk bermain dulu dengannya, supaya Baleng itu bisa sadar tengah berhadapan dengan siapa. Kucing gemoy memintanya untuk berhenti bermain-main, karena waktunya hanya terbuang sia-sia saja. Qin-Chen paham, tapi jika menghabisinya secara langsung, semua itu tidak akan tampak nyata. Di sini, Qin-Chen kembali mempermainkan Baleng dan juga memberikannya beberapa pukulan manja. Tidak hanya itu saja, Qin-Chen juga menggunakan teknik dari pedang petir demi bisa menghabisinya. Baleng mencoba menahan serangan itu, tapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Alhasil, bloodline-nya pun telah Qin-Chen hancurkan dan membuat semua penonton terpental. Tapi Baleng masihlah belum menyerah dan dia kembali mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sebuah formasi pun telah dia ciptakan di atas kepala Qin-Chen. Ini sangat besar karena Baleng memanggil sebuah formasi pedang, tapi Qin-Chen tidaklah takut. Dan mudah dirinya pun membentuk sebuah formasi pelindung. Demi memanaskan suasana, Qin-Chen pun berpura-pura kalau pelindungnya hancur, yang membuat Baleng menjadi sangat bahagia. Padahal Qin-Chen itu hanya bermain-main saja dengannya. Merasa percaya diri, Qin-Chen akan kalah darinya, Baleng pun terus-menerus melakukan penyerangan. Bahkan telah berhasil menahan pergerakannya, berkat formasi dari pedangnya. Para pangeran merasa kalau itu adalah akhir dari hidup Qin-Chen. Tapi di saat Baleng hendak kembali melakukan penyerangan, Qin-Chen dengan satu kali serangan saja langsung menusuknya. Baleng pun baru sadar kalau sejak tadi dirinya hanya dipermainkan olehnya. Padarnya Baleng pun meninggoy. Cincin penyimpanan miliknya pun diambil oleh Qin-Chen. Orang-orang yang melihat pertarungan itu menjadi sangat panik, karena bagaimana bisa dia menghabisi Tuan Muda Baleng. Tuan Muda ini meminta bawahannya untuk memberikan laporan kepada leluhurnya, karena murid dari Kekaisaran Xuan Yuan sudah sangat berani menghabisi Tuan Muda dari Balai Penegak Hukum. Karena urusannya sudah selesai, Qin-Chen berniat untuk pergi.
Tuan muda ini meminta bawahannya untuk menghentikannya, hingga ada sebuah serangan yang langsung tertuju kepada Qin Chen. Tapi dia itu malah tersenyum dan pergi dari tempat ini dengan sangat santai. Ledakan serangan yang diciptakan oleh tetua itu sangatlah besar. Tuan muda keluarga Xi langsung saja memberikan hormat kepada leluhurnya. Dia sangatlah penasaran siapa yang berani membuat masalah di kotanya. Tuan muda ini segera melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada Baleng. Leluhurnya sempat berpikir kalau Qin Chen berasal dari balai penegak hukum. Tapi Tuan muda keluarga Xi segera melaporkan kalau dia adalah murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Sedangkan Baleng itu telah dihabisi olehnya. Mendengar hal ini tentu saja membuat leluhur itu sangatlah marah karena dia tidak segera memanggilnya. Jadi tetua ini pun memiliki niatan untuk mengumpulkan semua orang demi bisa membalas dendam. 老祖， 刚才那人是执法殿霸冷，被你害死了！上发动所有人，一定要找到。 Setelah orang-orang itu pergi, pengurus kedai Taigu tidak dalam duga Baleng akan meninggoy. Ini tentu saja akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Hising takut kalau balai penegak hukum akan membalas kematian Baleng kepada kedai Taigu. Pengurus ini menenangkannya dan memintanya untuk pergi ke jurang kegelapan. Jika tidak ada bahaya, maka nantinya dia akan memanggil Hising. Untuk sementara, pengurus ini akan ada di sini dulu untuk melihat situasi. Nah, atas apa yang telah terjadi tentu saja membuat kota ini menjadi sangat kacau. Pencarian besar-besaran juga telah dilakukan. Sedangkan Qin Chen sendiri tiba di sebuah tempat. Dia juga langsung melepaskan penyamarannya dan masuk ke dalam cakram giok. Di sana dia yang menemui para bawahannya. Kulodao penasaran mengenai kabar dari dunia luar, di mana Qin Chen yakin kalau Chen Sisi di Sekte Iblis Ilusi akan aman-aman saja. Tapi dia itu masihlah mengkhawatirkan kondisi dari Qiansu dan juga Jiruyu. Terlebih lagi, Qiansu berada di istana Piao Miao. Kulodao menyarankan Qin Chen untuk melakukan penyerbuan terhadap istana Piao Miao. Dan begitulah mereka bisa menyelamatkan Qiansu. Tapi Qin Chen tahu betul kalau istana Piao Miao bukanlah kekuatan yang bisa dianggap remeh. Berhubung Kulodao dan juga Mokara merupakan klan iblis, jadi mungkin bisa dirinya manfaatkan. Sedangkan kucing gemoy memiliki sebuah rencana agar bisa menyelesaikan masalah itu, di mana ia ingin Qin Chen menggunakan binatang besar ini, yang tentu saja membuatnya kebingungan dan apa yang tengah kucing gemoy pikirkan. 陈少，外界如何？老公绝没有表面上看起来那么担心的是千雪和如哎，陈少，不如老缘由。不宜出名。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini para penjaga gerbang sangatlah terkejut dengan kedatangan sebuah kapal yang begitu besar, di mana ini merupakan kedatangan dari leluhur di kota sebelumnya. Tujuannya kemari sangatlah jelas, yakni membalaskan kematian dari Baleng. Jadi dengan lantang, leluhur itu meminta Kaisar Xuan Yuan untuk segera keluar. Karena bagaimanapun, aula penegak hukum telah datang untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah murid mereka lakukan kepada Baleng. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.